Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah adalah momentumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita menjumpai hampir sebagian besar para muballigh, para asatidzah, para ustadzat, para ulama berkisah tentang Ibrahim alaihissalam. Termasuk imam kita tadi membaca kisah cukup panjang tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu kisah yang sering kali terus diulang dan sangat epik untuk kemudian dikisahkan adalah kisah tentang bagaimana pengorbanan Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau Ismail alaihissalam dalam rangka merajut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya juga tertarik untuk kemudian membahas tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya dari angle yang mungkin cukup berbeda dan jarang kemudian dibahas, yaitu tentang selembut kalimat Ibrahim alaihissalam pada ayah beliau Ibrahim alaihissalam, pada ayah beliau. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayahnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim punya ayah yang tidak beriman, tidak sekeyakinan dengan Ibrahim alaihissalam, bahkan kemudian menentang dakwah Ibrahim, dan profesi ayahnya adalah sebagai pemahat patung-patung berhala, pembuat patung-patung berhala yang kemudian dia jual di pasar-pasar. Dan ini bagian dari ujian Ibrahim alaihissalam. Cuma menariknya jemaah yang dirahmati Allah, walaupun beliau punya ayah yang tidak beriman, tidak sekeyakinan, tapi Ibrahim alaihissalam punya adab, punya kelembutan bahasa, punya bahasa yang indah, punya akhlak yang baik pada orang tua yang tidak satu keyakinan itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan kisah ini dengan sangat luar biasa di dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala menuturkan, wa idz qala Ibrahimu li abihi ya abati. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya. Ibrahim mengatakan, ya abati, duhai ayahku tercinta, duhai ayahku tersayang. Kalimat ya abati jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah panggilan tertinggi dari seorang anak pada ayahnya. Kalau abi itu biasa, tapi kalimat ya abati itu adalah panggilan tertinggi dari seorang anak pada ayahnya, yang kalau kita kemudian terjemahkan itu seperti wahai ayahku tercinta, wahai ayahku yang paling kusayangi, wahai ayahku yang paling kubanggakan. Betapa luar biasanya kalimat Ibrahim alaihissalam kepada ayah yang tidak sekeyakinan itu. Kemudian Ibrahim melanjutkan, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Duhai ayahku tercinta, kenapa engkau kemudian harus menyembah sesuatu yang sama sekali tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak memberi manfaat sedikit pun kepadamu?
Kemudian di ayat berikutnya Ibrahim mengatakan, duhai ayahku tercinta, aku jujur, aku sangat takut kalau kemudian engkau terus melakukan itu, Allah memberikanmu azab. Aku sangat takut, kata Ibrahim alaihissalam. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, lembutnya dakwah Ibrahim kepada ayahnya justru direspon dengan sangat luar biasa berbalik. Ketika ayahnya mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, duhai Ibrahim, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti, kalau engkau terus menjelekkan Tuhan-Tuhanku, kata ayahnya, maka aku akan merajammu dan akan mengasingkanmu jauh dari tempat ini atau mengusirmu dari rumah ini. Coba bayangkan, Ibrahim selembut itu kalimatnya kepada ayahnya, justru kemudian direspon dengan ancaman, kemarahan. Tapi ternyata Ibrahim alaihissalam merespon balik kalimat ancaman dan kemarahan itu dengan kalimat yang sangat indah sekali. Kata Ibrahim, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim mengatakan, qala salamun alaik, duhai ayahku, keselamatan atasmu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Walaupun engkau marah padaku, walaupun engkau kemudian mengancamku, tapi aku tetap akan senantiasa memintakan ampun untukmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguh Tuhanku maha baik. Ini kalimat luar biasa, jemaah yang dirahmati Allah, bahwa Ibrahim punya kelembutan bahasa, kelembutan kalimat yang luar biasa kepada ayahnya. Padahal ayahnya tidak sekeyakinan dengan Ibrahim, tapi Ibrahim punya akhlak, punya adab sopan santun yang luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Menariknya adalah kalimat Ibrahim ini, kelembutan Ibrahim ini, beberapa tahun setelahnya, setelah Ibrahim kemudian mendapati putranya Ismail alaihissalam tumbuh dewasa, rupanya Ibrahim mendapatkan respon yang sama yang kemudian dia lakukan kepada ayahnya. Ketika dia berbuat lembut, berkalimat-kalimat indah pada ayahnya, rupanya itu juga yang didapat oleh Ibrahim ketika dia punya anak Ismail alaihissalam. Itu diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dibaca oleh imam kita tadi. Ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Ibrahim mengatakan, ya bunai, wahai anakku tercinta. Bunai itu artinya panggilan tertinggi dari seorang ayah kepada anaknya. Wahai anakku tercinta, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuk, aku diperintah untuk kemudian menyembelih. Lihat kalimat respon dari Ismail alaihissalam. Ismail mengatakan, ketika Ibrahim mengatakan, fandur mada tara, maka apa pendapatmu wahai anakku? Ismail kemudian merespon dengan kalimat yang indah sekali. Ismail mengatakan, qala ya abati, wahai ayahku tercinta. Kalimat yang sama yang digunakan oleh Ibrahim kepada ayahnya juga digunakan oleh Ismail kepada Ibrahim alaihissalam. Duhai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, lakukan, kerjakan apa yang diperintah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, sungguh engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Kalimat ini menarik karena ternyata apa yang dilakukan oleh Ibrahim kepada ayahnya itu yang dilakukan Ismail kepada Ibrahim. Maka benar kaidah yang mengatakan bahwa seperti apa anak kita, sikap anak kita kepada kita, itu adalah sikap kita pada orang tua kita. Kalau bahasa para ulama, man waqqara walidan razaqahumullahu waladan yuwaqqiruh. Siapa saja yang kemudian melawan, durhaka, tidak hormat pada orang tuanya, maka kelak dia akan diberikan oleh Allah anak yang sama juga tidak hormat sama dia, anak yang juga melawan dia. Maka bisa jadi dan sangat dimungkinkan apa yang kita dapat hari ini dari anak kita itu adalah cerminan yang dulu kita pernah lakukan kepada orang tua kita. Sebagaimana apa yang didapat oleh Ibrahim itu dulu yang dia lakukan kepada ayahnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jadi teringat satu kisah yang menarik sekali. Kisah ini real terjadi di tengah-tengah kita. Ada seorang penjual herbal di Bekasi Timur. Ini kisah sering saya sampaikan. Penjual herbal ini kebetulan jemaah yang dirahmati Allah suka ngaji, suka hadir di kajian-kajian. Suatu hari dia kedatangan pelanggan, customernya. Kemudian dia mendapati pelanggannya itu datang dengan wajah kusut, wajah semrawut, wajah penuh kegelisahan. Dia menyimpan kegetiran yang sepertinya cukup besar. Maka ditanya sama penjual herbal tadi. Dia mengatakan, sepertinya kamu sedang ada masalah. Kamu ada gelisah. Coba ceritakan kepada aku, barangkali aku bisa kasih saran. Kemudian kata pelanggannya, iya, aku punya masalah cukup besar. Allah memberiku seorang anak sematawayang, yang justru anakku itu yang satu-satunya adalah cobaan bagi aku dan istriku. Ini bukan kalimat sederhana jemaah yang dirahmati Allah. Orang tua kalau sampai mengatakan ini, berarti anaknya sudah sangat keterlaluan sekali. Maka kata penjual herbal tadi, kenapa engkau sampai bilang seperti itu? Apa yang dilakukan anak? Dia mengatakan, anakku kecanduan. Cuma tidak kecanduan narkoba, kecanduan game online. Kisah ini jemaah yang dirahmati Allah terjadi pada tahun 2013-2014, kisaran di tahun itu. Di mana di tahun itu game online itu hanya bisa diakses di warnet-warnet. Maka kata dia, kalau sudah bermain kadang lupa waktu, bahkan kadang suka nginep di warnet. Ibunya senantiasa setiap sore keliling satu warnet ke warnet yang lain dalam rangka untuk ngajak dia pulang. Tapi kadang ibunya dibentak, dilawan, bahkan sesekali perlu bertengkar di dalam warnet itu, hanya urusan diminta pulang. Sampai-sampai kemudian ibunya menyerah dan tidak mau ngurus dan diminta untuk saya yang mengurusnya. Maka hampir setiap saya pulang dari kerja, saya kemudian perlu keliling dari satu warnet ke warnet yang lain untuk mencari anak saya. Dan saya harus kadang perlu berdebat di dalam warnet itu, hanya urusan diminta pulang. Maka jemaah yang dirahmati Allah, penjual herbal yang kemudian dia suka ngaji itu, dia kemudian tanya, masih punya orang tua sampai? Dia bilang masih, lengkap. Di mana? Di Tegal. Kapan terakhir Bapak ketemu orang tua? Membahagiakan orang tua, sungkem sama orang tua. Kemudian dia menjawab dengan kalimat yang sangat kemudian shock, mengejutkan. Dia katakan 4 tahun yang lalu. Coba bayangkan, dia baru ketemu orang tuanya 4 tahun yang lalu. Kan itu berarti dia putus kontak dengan orang tuanya 4 tahun sudah. Maka kata tukang herbal itu, pantas kalau begitu. Bagaimana kemudian engkau bisa bersahabat dengan anakmu, anakmu bisa diatur, sementara engkau sendiri sudah durhaka sama orang tuamu, engkau sendiri bermasalah dengan orang tuamu. Maka jangan pikirkan anakmu dulu, pikirkan dirimu dulu. Biarkan anakmu kemudian diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dulu. Selesaikan urusanmu dengan orang tuamu. Tertibkan hubunganmu dengan orang tuamu, nanti Allah yang menertibkan hubunganmu dengan anakmu. Qadarullah jamaah yang dirahmati Allah, orang ini mau menerima nasihat itu, hari itu juga dia beriktikad untuk memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Dia kemudian pergi ke Tegal, datang ke Tegal, bersiraturahim dengan orang tuanya, dia bawa istrinya, dia tinggal anaknya di Bekasi. 7 hari dia berada di Tegal, jemaah yang dirahmati Allah. Dan dia tidak mengulik-ngulik lagi tentang masa lalunya. Fokusnya adalah memperbaiki hubungannya. Maka setelah 7 hari, hubungannya sudah alhamdulillah membaik, dia pulang ke Bekasi. Saat sampai di Bekasi, jemaah yang dirahmati Allah, ternyata anaknya tidak berubah. Anaknya tetap kecanduan. Tapi yang berubah ayahnya. Ayahnya jadi sadar bahwa anaknya begitu, itu karena dia sudah melakukan itu pada orang tuanya. Maka sejak saat itu dia berkomitmen untuk memperbaiki hubungannya sama orang tuanya, dan dia kemudian berharap Allah akan memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Maka proses itu dimulai, dan puncaknya setelah 6 bulan, jemaah yang dirahmati Allah, setelah 6 bulan itu anaknya
ternyata lebih banyak kelihatan di kamarnya daripada di warnet. Maka suatu siang dia datang masuk ke dalam kamar anaknya. Dia kemudian mengatakan, kalau bahasa kita, "Le, gak main. Kalau gak punya duit, ini ayah kasih duit." Apa kalimat anaknya? Anaknya mengatakan, "Bosen ya." Ini adalah kalimat yang ditunggu-tunggu sejak lama sekali. Dan bosen itu adalah rasa yang Allah tiupkan ke dalam hati anak itu setelah orang tuanya memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Setelah dia memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya, Allah perbaiki hubungannya dengan dirinya. Allah kasih rasa bosan itu ke dalam hati anaknya, sehingga anaknya sudah tidak lagi terlalu banyak bermain di warnet itu, dan pelan-pelan sudah mulai dekat dengan dia, pelan-pelan dia ajak untuk melakukan banyak kebaikan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan anak kita itu kemudian seperti hari ini, itu adalah cerminan kita dulu pada orang tua kita. Karena kata para ulama, siapa saja yang melawan pada orang tuanya, tidak hormat pada orang tuanya, bakti sama orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rizki berupa anak yang juga melakukan itu pada dirinya. Dan sebaliknya, siapa saja yang kemudian dia bakti sama orang tuanya, hormat, lembut, punya adab yang baik pada orang tuanya, Allah juga akan kasih kepada dia anak yang juga berbakti dan punya hormat sama dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka saya teringat betul dengan kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan, amalan yang paling cepat, kata beliau, amalan yang paling cepat, amal perbuatan yang paling cepat mendapatkan balasan di sisi Allah sebelum dia nanti dibalas di akhirat, itu adalah amal kebaikan pada orang tua. Amal kebaikan paling cepat dibalas sebelum kita nanti dapat balasan itu di akhirat adalah amal baik pada orang tua. Membahagiakan orang tua, bakti sama orang tua, hormat sama orang tua, itu adalah amal yang paling cepat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, orang kalau ingin bahagia, orang kalau ingin tenang, orang kalau ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkan orang tua, bahagiakan orang tua, hormati orang tua. Sampai-sampai Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, ketika beliau memberikan tafsir pada surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Ibnu Abbas mengatakan, siapa saja, kata beliau, yang kemudian dia punya kapasitas, dia punya kecerdasan, dia punya skill, dia mungkin setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari dia menjaga salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya orang-orang seperti ini hidupnya sudah nyaman, hidupnya semakin baik, hidupnya semakin sejahtera, hidupnya semakin tenang. Tapi kok malah sebaliknya, hidupnya semakin gelisah, hidupnya semakin tidak punya arah. Maka bab pertama yang perlu kemudian dia evaluasi adalah bagaimana hubungannya sama orang tuanya. Bagaimana hubungannya sama orang tuanya. Karena nggak perlu bicara soal sholat tahajud, nggak perlu bicara soal sholat duha, nggak perlu bicara soal sedekah, nggak perlu bicara tentang amal-amal sunnah kita. Allah tutup mata kalau kemudian kita tidak berbakti sama orang tua. Allah tutup mata dengan berbagai macam amal sunnah kita ketika kita ada gap dengan orang tua kita. Allah tutup mata. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan begitu. Kalau ada orang mestinya kalau ada orang cerdas, dia sudah sholat, dia sudah doa, tapi kemudian hidupnya kok malah tambah gelisah, coba cek bagaimana hubungannya sama orang tuanya. Kalau hubungan sama orang tuanya bermasalah, maka fix hidupnya akan terus bermasalah. Kenapa seperti itu? Ibnu Abbas mengatakan, karena syukurnya seorang hamba itu tidak akan pernah sampai kepada Allah ketika dia tidak pernah mensyukuri kedua orang tuanya. Tidak akan sampai. Tidak bakal sampai. Walaupun setiap hari kita mengatakan, ya Allah terima kasih atas seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku, tapi di belakang dia kemudian tidak bakti sama orang tuanya, dia kemudian tidak hormat, tidak memuliakan orang tuanya, bahkan melawan, membentak, naudzubillah, memukul orang tuanya, maka syukur itu nggak akan pernah sampai. Kalau syukur tidak sampai,
syukur tidak diterima jemaah yang dirahmati Allah, maka berlakulah satu kaidah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa saja yang syukurnya diterima, syukurnya sampai kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Tapi siapa saja yang syukurnya tidak diterima, syukurnya tidak diterima, kufur, maka azab Allah itu pedih. Azab Allah itu pedih, tafsirnya banyak sekali. Bisa jadi keluarganya tidak harmonis, bisa jadi anaknya susah diatur, bisa jadi ekonominya seret, pekerjaannya bermasalah, dengan tetangganya bermasalah, dengan orang-orang di sekitarnya bermasalah. Terlalu banyak kegetiran dan kegelisahan yang ada di dalam dirinya ketika dia bermasalah dengan kedua orang tuanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu penelitian yang menarik, dan ini menjadi kalimat terakhir saya. Penelitian itu dilakukan di Cina, ya. Tapi ini penelitian menarik sekali, karena ternyata dia mengambil sampel-sampel dari dua komunitas yang sangat kontradiktif, di mana kemudian dia mengambil sampel dari orang-orang sukses di tempat itu, orang-orang yang secara finansial bagus, orang-orang yang secara moralnya bagus, hubungan dengan orang di sekitarnya, hubungan sosialnya bagus, bisnisnya bagus, kemudian dia tidak punya masalah, keluarganya harmonis, anak-anaknya bagus. Ternyata ketika diteliti jemaah dirahmati Allah, ada satu benang merah di antara sekian banyak orang-orang sukses itu adalah mereka menjadikan orang tuanya sebagai raja, sehingga Tuhannya menjadikan dia sebagai raja. Itu diteliti di negeri kafir. Tapi urusan bakti sama orang tua, Allah tidak peduli kafir atau muslim. Kalau kafir tetap Allah bahagiakan, karena itu bentuk keadilan Allah. Cuma kebahagiaan itu hanya sampai dia mati, tidak dibawa ke akhirat. Tapi kalau dia muslim, Allah bahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian penelitian itu diambil sampel kebalikannya, orang-orang yang hidupnya penuh masalah, orang-orang yang bisnisnya kemudian tidak growth, kemudian tidak bertumbuh, keluarganya hancur, anak-anaknya susah diatur, dia kena pidana dan lain sebagainya. Ternyata orang-orang yang seperti ini jemaah yang dirahmati Allah, rupanya mereka punya benang merah, di mana mereka menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, sehingga kemudian Tuhannya menjadikan dirinya juga sebagai pembantu. Maka kita belajar dari Ibrahim, di mana Ibrahim punya ayah kafir, punya ayah tidak beriman, tapi hormat Ibrahim pada ayahnya luar biasa. Kelembutan kalimat Ibrahim luar biasa, adab Ibrahim luar biasa, akhlak Ibrahim luar biasa. Kita jemaah yang dirahmati Allah, kita punya orang tua yang saya yakin kita punya orang tua yang muslim, punya orang tua yang sekeyakinan, punya orang tua yang sama-sama meyakini Allah Tuhan kita. Maka mestinya kita jauh lebih potensi, jauh lebih mudah untuk kemudian menghormati beliau, memuliakan beliau, taat bakti sama beliau, dan mencintai beliau setulus-tulusnya. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak salih yang senantiasa bisa beradab, berakhlak pada orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.